Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam. Yang pertama yaitu hukum Islam tentang kepemilikan, yaitu konsep pemilikan harta. Perspektif ekonomi syariah adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya. Dalam ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan secara otomatis tindakan untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat itu harus dilaksanakan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil, berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Kegiatan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak harta dikuasai pribadi. Di dalam bermuamalah, Islam itu menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas-jelas bebas dari unsur riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat. Hikmahnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, kemudian dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Memahami penerapan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang bagian yang spesifik pada bidang kajian sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan. Kemudian mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta serta hikmahnya. Hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta atau hibah, sedekah, hadiah, wakaf, dan lain-lain. Hukumnya adalah boleh, bahkan sangat dianjurkan karena bernilai kebaikan. Kemudian hikmahnya menjadikan pribadi yang taat dan tidak rakus, menyadari bahwa harta yang kita punya itu sebagian adalah milik orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan lain-lain. Kemudian hukum Islam tentang wakalah dan sulhu beserta hikmahnya. Hukum Islam tentang wakalah atau soal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasainya itu adalah pekerjaan haram yang atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Dan sulhu atau hukum sulhu
atau perdamaian adalah wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Kemudian melafalkan tahlil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.